Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriansyah, saya dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Baik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai proses ovulasi dan pembentukan sperma. Yuk simak videonya. Proses ovulasi mula-mulanya berawal dari pembentukan oosit primer. Lalu oosit primer itu berwarna merah, lalu lambat laun akan membesar dan akan berubah menjadi oosit sekunder. Perkembangan pada oosit ini dipengaruhi oleh hormon FSH sehingga mereka bisa membelah berkali-kali dan menjadi besar sehingga membentuk yang disebut dengan folikel yang matang atau istilah lainnya adalah folikel degrowth. Folikel degrowth ini memiliki cairan yang disebut dengan cairan folikel atau nama lainnya adalah liquor folliculi. Liquor folliculi ini akan menyebabkan oosit sekunder semakin terdesak ke pinggir dari bagian folikel degrowth itu sendiri. Kemudian hormon estrogen akan semakin banyak dan akan memicu LH semakin meningkat. Sehingga pada saat yang bersamaan cairan ini mendesak, kemudian ukuran dari folikel ini semakin membesar dan mulai bergerak menuju pinggir dari ovarium, sehingga menyebabkan karena semakin banyak maka menyebabkan pecahnya folikel. Kemudian oosit yang akan keluar dari yang folikel yang pecah tadi itulah yang disebut dengan ovum. Itu adalah sel telur atau peristiwa pecahnya sel telur atau ovum dari folikel degrowth itu yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Lalu sisa dari folikel akan berkembang menjadi folikel yang sudah kosong atau yang disebut dengan badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Dengan munculnya progesteron ini maka LH akan dihambat sehingga itu akan bertahan seperti itu. Jika tidak terjadi kehamilan maka lambat laun corpus luteum akan mengecil dan menghilang. Kemudian prosesnya akan berlanjut kembali lagi dari nol selama 1 sampai 28 hari. Pada tahap ovulasi ini terjadi peningkatan estrogen, kemudian LH naik dan hormon progesteron juga naik, terbentuknya folikel degrowth, folikel yang sudah matang, di mana terdapat cairan yang disebut dengan liquor folliculi, kemudian akan mendesak oosit menuju ke pinggir, lalu folikel degrowth semakin membesar dan matang dan menuju ke pinggir dari ovarium. Nah, ketika folikel ini matang kemudian mengalami pecah, maka oosit sekunder akan lepas dan terjadilah proses ovulasi. Nah, bagian itulah yang disebut dengan sel telur. Kemudian sel telur itu akan dibawa menuju ke ovidum. Lalu, sisa dari folikel degrowth ini disebut dengan corpus luteum. Itu dihasilkan karena estrogen mulai menurun, kemudian pH turun, dan FSH akan dihambat dan turun. Jika tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteum akan mengecil dan berubah menjadi korpus dan lama-kelamaan akan menghilang. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus, berarti saluran-saluran, dan seminiferus yang berarti berasal dari kata semen yang berarti sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M
mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma. Nah, itulah dia proses dari pembentukan sperma. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.